Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau bikin video. Jadi saya itu mau telepon siswa saya, namanya Sidik. Dia itu siswa saya tahun 2016 waktu saya masih di Man Insan Cendikia Siak. Nah, sekarang Sidik ini sudah kuliah di ITB dan hari ini saya akan telepon dia. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gimana tentang kuliah dia. Mudah-mudahan nanti bisa diambil ilmu terus ya yang bermanfaat gitu ya. Oke, saya akan coba telepon dia sekarang. Tambah, kemudian Sidik. Here we go. Halo, assalamualaikum Sidik. Malam, How are you? Are you okay? Ablan, fine. Lagi di mana Sidik ini? Baru my grandma's my home. So you spend your holiday there? Yeah, I can go to my home in Tanjung Pinang because we will take one more one more flight. Iya. Lagi pula the airport also close ya. Yes. Oke, Sidik. Jadi Miss kan lagi bikin video ini. Miss mau sharing sama adik-adik kelas Sidik nantinya tentang gimana kuliah di ITB gitu ya. Nah, Miss mau tanya dulu, gimana ibadah puasa Sidik? Gimana sholat-sholat sunat lainnya? Alhamdulillah aman, terus jadinya di ini sama kakek sama nenek, jadi saya yang ngejagain mereka, sekarang jadi ngimamin mereka sholat gitu. Good for them, good for Sekarang you. juga ini menjagain ini kakek saya biar nggak keluar dari rumah juga, soalnya gitu keluar gitu. Jadi tadi itu Miss mau telepon pakai Zoom Dik. Cuma Zoom-nya itu nggak tahu, udah Miss coba setting entah berapa jam, tapi audionya itu nggak keluar. Jadi ya it's okay lah, I call you by WhatsApp only lah. Ya, oke. Jadi Miss mau tanya dulu nih Dik, pertanyaan pertama. Jadi Sidik itu kuliahnya jurusan apa, di kampus mana, terus angkatan berapa? Saya di kuliah di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan matematika angkatan 2018. Angkatan 2018. Berarti sekarang semester 4 ya. Semester 4. Nah, kalau lagi corona kayak gini, kuliahnya Sidik itu gimana? Gimana? Apakah kuliahnya tetap kuliah online atau e-learning biasa, dosen kasih tugas atau gimana? Ada satu mata kuliah yang emang jadinya susah apanya, diskusi gitu, jadinya cuman ngasih ngasih PPT atau video, terus kasih PR gitu. Terus ada juga yang malah benar-benar aktif ini diskusi di WA-nya gitu. Emang karena bapaknya emang gemar diskusi gitu, jadi ya berjalan gitu lancar. Sisanya pada Zoom. Oh, pada Zoom. Masih berarti kuliahnya masih ada kuliah online via Zoom gitu ya, atau Google Meet atau apa segala macam. Ya. Cuman alhamdulillah sih sekarang udah masa kuliah udah selesai sih. Jadi tinggal nunggu ujian aja. Oke. Nah, sampai sekarang nih semester 4, IPK-nya Sidik berapa? Oh, IPK alhamdulillah sih IPK paling terakhir tuh kalau nggak salah ya kira-kira 3,19 sih. 3,19. Nah, kalau Sidik itu pasang IPK standar itu berapa?
maksudnya ya nggak boleh lewat nggak boleh kurang dari ini gitu. Itu IPK-nya berapa? Jadi kan kalau di ITB itu kan ini ada batasan, kan pasti ada batasan gitu kan, ambil SKS berikutnya gimana. Ya. Jadi tuh kalau di bawah, kalau mau ambil SKS-nya tuh sampai 22 SKS minimal tuh 3 lebih gitu. 32 SKS? Makanya jadi 22 SKS. Oke. 22 SKS itu minimal saya harus ambilnya tuh, maksudnya setidaknya IPK saya tuh ini lebih besar atau sama dengan 3 gitu, minimal 3 gitu. Jadi patokan saya itu. Oke. Kalau misalnya mau 24 SKS itu harus 3,5 lebih gitu. Jadi setidaknya saya bisa 22 SKS gitu untuk tiap semester gitu. Oke. Nah, rencana nih, Sidik pengen nyelesain kuliah Sidik itu berapa tahun? Untuk berapa tahun? Insya Allah sih kalau emang memungkinkan ya, secepat mungkin 4 gitu. Oke nih Dik. Jadi perkuliahannya Sidik ini, mata kuliah sampai saat ini mata kuliah apa yang paling Sidik suka, kemudian yang paling nggak disuka? Itu untuk semua semester kan? Ya, dari semester 1 kemarin sampai semester 4 ini. Tapi ini untuk semester 1-2 saya skip aja ya, soalnya itu masih mata kuliah yang belum masuk jurusan matematika. Oh, oke. Jadi saya langsung ke yang Marco yang semester 3 sama semester 4. Kalau untuk mata kuliah favorit itu saya paling suka itu aljabar linear. Aljabar linear. Aljabar linear itu kalau sederhananya, kalau misalnya mau dijelasin ke yang SMA, itu nanti kita ngomongin vektor, ngomongin matriks gitu. Cuman vektornya bukan cuma yang kayak garis-garis gitu. Vektor bisa apa aja gitu. Ya. Bahkan yang cukup banyak yang kalian biasa temuin itu juga bisa jadi vektor gitu. Oke. Terus saya suka dari itu karena gini. Karena saya suka cara ngajar dosennya, dan kedua saya emang pengen fokus di bidang aljabar gitu. Misalnya dosen yang lain tuh ngasih teori, dosen itu yang buktiin. Cuman kalau yang di aljabar linear, dosennya tuh kasih teori, kita yang buktiin gitu. Oh iya, I see. Oke, jadi Sidik paling suka mata kuliah aljabar linear ya, sampai saat ini, sampai semester 4 ini. Kalau yang paling nggak suka itu maksudnya ya agak maksa sedikit, ayolah biar lebih bisa lagi gitu. Itu mata kuliah apa sampai saat ini? Sebenarnya kalau dari segi materinya tuh nggak ada yang saya nggak suka, cuman dari segi cara belajar gitu. Kalau yang saya kurang serak itu kalau di matematika itu sendiri tuh statistik. Oh, statistik. Kenapa? Gitu. Statistic, is that hard or? Kalau statistik tuh kayak gini bedanya sama yang lain, yang matematika yang lebih murni yang lain. Kalau matematika murni itu kita menjelaskan jawaban ke orang lain, kita perlu argumen matematis. Argumen matematisnya tuh benar eksak, benar-benar pasti gitu. Jadi apabila itu emang benar, maka itu emang benar-benar gitu. Oke. Kalau statistik, kita tuh berhadapan dengan data. Dengan kata lain, gimana caranya orang bisa percaya dengan tafsiran kita gitu. Jadi kita harus pandai juga itu biar orang yakin sama apa yang kita tafsirkan gitu. Oke. Sidik. Saya kesulitan di situ gitu. Oke. Even you explain this to me, you are so math person, I think. Oke ya. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang paling berkesan ya kuliah di jurusan matematika, khususnya di kampus ITB, yang paling berkesan buat Sidik? Yang paling berkesan itu bener sih paling berkesan ya. Kalau di luar cara ngajarnya, saya tuh pas itu sering sih dosen aljabar itu pada suka
nanyain ini siapa nih yang mau ini tugas akhirnya aljabar nih, siapa nih gitu. Ah. Jadi saya angkat tangan aja. Oh, oke. Sama dosennya langsung tanyain caranya mau topik apa nih. Saya langsung bilang aja sih pengennya gini aljabar, cuman ada hubungannya sama Al-Quran gitu. Ya menurut saya caranya emang kayak gitu, cuman kayak gambarnya masih belum jelas sekali sih, tapi yang cara kasarnya itu gitu. Langsung sama dosennya gini, gitu ya, langsung ditanya-tanya terus gitu kayak mau mulai kapan, mau coba dicarikan nggak gitu. Iya, that's good for you. Udah ditanyain gitu, ya udah Dik. Maksudnya ya pepet terus aja dosennya gitu. Minta-minta ide gitu lah. Apalagi kan ini udah semester 4, nggak apa-apa kan. Kalaupun juga harus dimulai. I think Sidik bisa lah. Mesti yakin itu. Soalnya juga ini kayak lihat banyak kakak tingkat gitu yang udah mulai skripsinya itu pas semester 6. Iya. Aduh, secepat itu ya Dik ya di kampus ITB ya. Nah, selanjutnya nih Dik, setelah nanti ini kan Sidik juga kuliahnya kan jurusan matematika. Emangnya cita-citanya Sidik itu mau jadi apa sih? Gitu. Terus kenapa sih pilih jurusan matematika gitu? Hubungannya sama jurusan matematika sama cita-cita itu apa sih? Mungkin ini kan dulu kan saya pas SMA sama Bem juga sering ngomong kan pengen jadi dokter gitu. Ya. Cuma pas itu emang ini saya sendiri juga mikir kayaknya kalau dengan pengetahuan saya kayak gini, dengan saya nyata malah minatnya ke matematika gitu kan. Paling saya olimpiade matematika. Nyata malah saya akhirnya sama di SMA tuh malah cintanya ke matematik. Akhirnya saya terus udah saya mikir gitu kan, kenapa maunya ngapain gitu kan habis kuliah gitu kan. Jadinya saya mikir mau jadi guru, tapi kayaknya enggak jadi guru deh kayaknya gitu. Oke. Makanya saya kayak pengen tapi saya terus sekarang suka ngajar gitu orangnya kan gitu. Makanya saya pengen jadi dosen atau peneliti gitu. Makanya saya milih untuk matematika murni gitu di ITB. Jadi sampai saat ini cita-citanya jadinya pinginnya jadi dosen gitu ya jadinya? Ya, seorang peneliti juga gitu. Intinya sih ahli matematika gitu. Amin. I'll pray for you ya. Oke. Nah, terus nih Dik, kira-kira ini menurut Sidik, kalau misalnya ada orang ya reconnecting. Oke. Nih kalau menurut Sidik, kalau misalnya ada siswa-siswa Miss gitu ya, atau ya adik-adik lainnya lah yang pengen masuk ITB, itu bagusnya kasih saran apa, terus kira-kira preparationnya itu gimana sih? Kalau untuk preparation ya, ini kalau saya sih lebih banyakkan belajar sih, belajar doa. Karena saya juga sama di IC yang pas kelas 12 itu kan pas kelas 11 itu saya fullnya tuh di Olimpiade terus ya gitu. Itu kayak yang untuk belajar lain blank gitu, hampir blank gitu. Jadi Sidik itu kemarin tuh fokusnya waktu kelas 3. Pas kelas 12 tuh yang mulai fokus kembali pas kelas 3, jadi kayak saya kejarin kawan-kawan yang jago di bidangnya gitu. Saya belajar gitu. Nah itu dia satu poinnya, deketin sama orang yang jago gitu, tak diajarin itu biar insya Allah bisa memperdalam apa yang mau dipelajarin gitu. Kedua, jangan takut sih dengar orang bilang apa gitu. Oke. Soalnya juga saya dulu di IC itu sering dengar kayak lulusan pertama tuh udah nggak usah mimpinya nggak usah jauh-jauh amat gitu. Who say so? Siapa yang bilang? Ada sih orang, saya bukan guru-guru kita kok. Tapi Dik, angkatan pertama di IC Batam ya, kabarnya kan Miss nggak masuk nih, nggak ngajar angkatan pertama IC Batam, tapi guru-guru lain tuh bilang ada kok angkatan pertama IC Batam, dia sebenarnya dia lulus di ITB yang kelas internasional, tapi
dia juga coba untuk ambil beasiswa di Korea gitu. Jadi terus lulus, jadinya dia pilih yang Korea, nggak yang kelas internasional di ITB. Kalau nggak salah Aerospace Engineering di ITB, angkatan pertama. Jadi jangan salah, angkatan pertama jangan sepele, angkatan pertama mah cakep-cakep, keren-keren. Nah, Iya, cuman dia pasti mencoba memilih yang terbaik lah ya kan. iya. Jadi yang di ITB sekarang selain Sidik siapa aja? Sama Toifor, Rafika Afika. sama Taifur. Oh gitu. Nah, kalau Rafika itu dia teknik pangan, teknologi pangan. Teknologi pangan. Kalau sama Taifur dia teknik geofisika. Iya. Geofisika ya. Sesuai lah ya. Dia suka fisika kan. Oke, back to our topic. Nah, waktu Oh iya, yang saran buat anak. boleh. Saran dulu. Terus ya tambahan juga ini kalau belajarnya ya buat schedule sih, jangan sampai maksain diri juga gitu. Pas itu emang kadang kalau berlebihan juga malah nanti takutnya pas UTBK-nya malah ngeblank. Jadi Banyak terlalu stres deh. Jadi ceritanya Sidik ini masuk ITB itu jalur UTBK ya, Bang? SBMPTN sih. Iya, dulu SBMPTN ya. Tunggu. Emang ini pertanyaan selanjutnya. Jadi waktu angkatan Sidik ya, angkatan Sidik kemarin itu masuk ITB itu ada berapa jalur? Kalau bisa dibandingin ya, maksudnya waktu Sidik masuk pakai jalur apa, terus sekarang itu adanya jalur apa gitu. Coba jelasin gitu. Jadi itu kami di ini kalau angkatan saya tuh satupun nggak ada yang lolos SMPTN. Yang jalur undangan gitu ya, Dik ya? Iya. Jalur bibit unggul atau prestasi gitu ya maksudnya ya kan? Yang DPUK itu rasanya sih ada, cuman nggak ada yang ke ITB. Oh, oke. Dan saya juga nggak bisa ikut, soalnya saya udah bilang kelahiran saya udah bilang kalau saya itu orang Tanjung Pinang gitu, jadi saya nggak bisa ikut. Kenapa? Jadi ini yang untuk ini ya bibit unggul itu yang PPUK PPUD itu semuanya nggak ada yang ke ITB gitu, yang ada kayak pada ke univ lain gitu. Oh, oke. Jadi sisanya tuh kami yang anak yang masuk ITB itu pada SBMPTN semua. Kalau untuk yang tahun berikutnya itu seingat saya sih semuanya SBMPTN juga, tapi ada satu orang bertiga yang semester angkatan 2 ya Bu. Yaitu 2 orangnya itu SBMPTN, satunya lagi jalur mandiri. Oh gitu. Terus kalau beda-beda jalur masuk gitu, SBMPTN atau jalur mandiri, itu SPP-nya beda nggak, Dik? Enggak. Uang kuliahnya sama aja ya? Iya. Oh, oke. Cuma jalur masuknya aja yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dibawakan ke sekarang gitu, berarti Sidik itu masuk ke ITB kemarin itu jalurnya jalur UTBK alias ujian yang senasional gitu ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya apa lagi ya? Nah, menurut Sidik, setelah Sidik udah di ITB nih, tantangan terbesar buat Sidik itu apa sih? Pertama sih dari kondisi mental saya dulu ya. Saya tuh orangnya suka nggak mau kalahan. Oke. Dan saya orangnya takut kena remeh gitu kalau ada orang yang lebih hebat. Jadi hal yang pertama yang saya harus lakukan itu saya minimalisir gitu apa yang saya gangguan kayak gitu. Oke. Karena juga di pas sampai di ITB juga emang ini di atas orang yang hebat tuh masih ada orang hebat lagi gitu. Yang kedua sih ya selain di samping yang ini ya kayak rasa rindu atau semacam itu. Rindunya ke siapa? Orang tua. Oke. Jadi itu Cuman ya. udah
Jadi Sidik itu tantangannya itu ada juga. lebih ke mengatasi diri sendiri gitu ya Bang ya. Nomor satu Ya, tantangannya ya. ya karena kadang saya sendiri juga lihat ada orang yang lebih yang jago gitu, apalagi di matematika kayak pertama rasanya kesel gitu. Mm-mm. Cuman ternyata pada pas masuk saat udah masuk jurusan ternyata yang sama orang yang jago itu malah kami bersahabat gitu. Syukurlah kalau begitu. Banyak nggak Bang orang yang kemarin sebelum-sebelumnya mungkin di SMA mereka itu ikut OLIM, terus pilihnya jurusan matematika di ITB, ada nggak yang ketemu gitu? Atau waktu lomba mungkin waktu di SMA lomba OLIM, ketemu di ITB, ada nggak yang kayak gitu? Banyak, apalagi yang di ini Riau, malah yang teman saya yang di Riau, Mm-mm. yang orang-orang Riau Oh, bisa. gitu. Gimana Bang? Gimana? Tadi putus deh. Orang-orang Riau? Ini Mm-mm. kayak rasanya kayak yang orang-orang itu kayak rasanya ini reunian nih sama orang-orang yang pelatihan Olimpiade nih. Iya iya iya, I see I see I see. Jadi waktu dulu pelatihannya untuk ikut OLIM, tiba-tiba di kampus jadi temenan gitu ya Bang ya? Ya, makanya yang matematika juga ada yang satu jurusan gitu. Oke. Jadi akhirnya belajar bareng gitu. Oke. Jadi nih, kesimpulannya kalau dibuat rating 1 sampai 100, seberapa senang Sidik kuliah matematika di ITB? 90. 90. Oke. Jadi kayaknya itu sih, kayaknya Miss udah habis list pertanyaannya. Jadi Sidik, makasih udah sharing. Nanti lain kali mungkin ya nggak tahu entah Sidik semester berapa. Nanti mungkin Miss telepon lagi atau kita sharing-sharing lagi. Is that okay for you? Ya. Insya Allah it's okay. Ya. Sebelum Miss tutup, Oh ya, mau catatan aja Mem. Mm-mm. Semester 5 itu termasuk semester paling susah sih bagi anak matematika ITB. Katanya begitu. Karena 3 mata kuliah, maksudnya mata kuliah paling susah itu ditempatkan di situ. Oh, di semester 5 ya? Ya, biasalah. Ya, Mm-mm. Karena semester 5, semester 6 itu emang udah banyak intinya kan, mata kuliah inti. Karena Miss juga dulu waktu kuliah di Iya. Tekim juga kayak gitu. Jadi mata kuliah semester 5 itu yang mata kuliah inti teknik reaksi yang gitu-gitu. Jadi mungkin ya sama aja gitu. Hampir semua kampus semester 5 itu dia mata kuliah inti gitu kan ya. Jadi selamat berjuang ya Sidik. I'll pray for you. Always pray for you. For your success, for your happiness, for your health. Pokoknya Miss doain terus. Dan jangan lupa selalu doain Miss juga ya. iya. Saya doain juga ya kan, ntar lagi UTBK ya Mem. Ntar lagi UTBK nih. Ya kan? Doain siswa-siswa Miss pengen juga ada yang nanti kawan-kawan ada yang nyusul Sidik ke ITB. pengen ini nambah kawan di Rifri. Tahu nggak Mem, yang kemarin yang sosialisasi di Katri itu? Iya, Kalau yang di Riau itu dibuatin tim yang ke daerah ini, timnya ke daerah ini gitu, timnya di Pembaru gitu. Jadi supaya bagi. Tapi kalau yang di Kepri itu semua kami satu Kepri itu, kami yang satu tim Kepri itu semua sekolah kami yang ini kami singgah satu gitu. Enak dong, jadi kan bisa ke semua sekolah gitu kan ya. Daripada tim, kalau tim lebih ya satu sekolah aja gitu. Kalau ini hampir semua sekolah berarti bisa dikunjungi kan? Iya, walaupun emang dilihat dari energi yang di Riau tuh kayak udah selesai tuh kayak udah duduk di kantinnya udah sayang lah gitu. Jadi kan juga senang juga kami ya gitu bisa ketemu gitu. kalau kemarin Sidik lihat itu kan Sidik kan hampir ke semua sekolah itu. Nah, yang paling passionnya paling tinggi mau masuk ke ITB itu sekolah mana sih, Dik? IC. IC ya? Saya emang kayak beda aja gitu kalau yang lain tuh. Kalau yang sekolah lain kadang ada yang mau nanya nggak gitu kayak krik gitu.
di kelas kelas mana lupa ya. Kalau Sidik Gua sih salah satu kelasnya. di MIA 2 kemarin. Ya, itu kayak wah menarik nih gitu. Ya, mereka banyak pengen tahu ya. Anak IC gitu. Saya juga jadi enak gitu. Iya, iya. Sama-sama sama IC juga gitu enak. Benar. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Sidik? I am running out of question. Oh iya. Oh ya sebelum itu mungkin ini saya nitip pertanyaan aja sama anak-anak Insan Jankia Batam. Oke, pertanyaannya? Sebenarnya saya mau nitip ini juga ke anak-anak ICSIA sih yang ini. Pertanyaannya sebenarnya tentang ini sih, tentang matematika juga sih, tapi bukan soal matematika kok. Oke. Sama menurut kalian matematika itu gimana sih gitu? Kayak apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kata matematik? Oke. Terus kedua, kalian kalau menurut kalian yang ini untuk yang anak yang apa yang Olimpiade Batamnya ya? Untuk Olimpiade Batam, selama kalian belajar matematika ini, selama kalian pelajari mendalami matematika, sebenarnya semua itu untuk apa ya? So that's all the question? Yang ini sih. Yep, that's all the question. Oke. Mudah-mudahan nanti anak-anak Olim Matematika jawab pertanyaan Sidik ini di kolom komentar nanti kalau misalnya videonya udah miss upload. Jadi ditunggu aja videonya di-upload karena I need some editing to make everything clear. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh, Bang. Oh ya, sama ini saya ada channel juga nih. Oh, ada juga channelnya. Ya udah, nanti WA aja Miss channel YouTube-nya Sidik apa. Fine. Oke. Ya udah kalau gitu ya Sidik, terima kasih udah angkat telepon Miss, udah ngobrol-ngobrol. Terus mudah-mudahan orang tua Sidik, terus kakek nenek Sidik sehat semuanya, ibadahnya lancar, terus tetap produktif, ya. Amin. Ya, kuliahnya lancar, tercapai cita-cita semuanya. Oke, Sidik ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.